Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4 SD Cinere 1? Perkenalkan, nama Bapak Gilang Ogi Saputra, bisa kalian panggil Pak Ogi atau Pak Gilang. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Wali Songo. Nah, mungkin kalian sebelumnya sudah belajar tentang materi sholat, dan kali ini kalian akan belajar tentang Wali Songo. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa mengenal Wali Songo, apa itu arti wali, dan siapa saja tokoh Wali Songo, dan bukti apa saja, bukti peninggalan apa saja dari Wali Songo. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video tentang Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Nah, untuk kata yang pertama, wali, artinya kekasih. Nah, kekasih di sini yaitu kekasih Allah. Nah, wali ini adalah penerus para nabi dan rasul yang menyebarkan agama Islam. Jadi setelah nabi dan rasul sudah meninggal, sudah wafat, diteruskan oleh para wali yang menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian ada kata songo. Nah, songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, Wali Songo adalah kekasih Allah, para penerus Nabi dan Rasul yang berjumlah 9 orang. Dan Wali Songo ini bertugas menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini mayoritas adalah agama Islam yang dahulu disebarkan oleh para Wali Songo. Selanjutnya kita akan mengenal tentang Wali Allah. Nah, Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi Wali Allah adalah orang yang bukan sekedar orang, ya, tetapi mereka mempunyai iman dan bertakwa, yaitu melaksanakan hal yang wajib. Nah, seperti sholat, puasa, zakat. Nah, mereka lakukan karena mereka beriman kepada Allah. Nah, selain menjalankan kewajiban, para wali Allah juga melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah. Seperti jika sholat wajib itu hanya 5 waktu, tapi wali Allah mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kamis. Mereka juga gemar memberikan sodako. Nah, jadi wali Allah selain melakukan kewajiban, mereka juga gemar melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah, dan mereka juga meninggalkan hal-hal yang makruh, artinya hal yang lebih baik ditinggalkan. Nah, kemudian keimanan para wali Allah itu tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, artinya mereka betul-betul beriman kepada Allah dan tidak percaya, tidak mengimani sesuatu selain Allah. Seperti contoh, mereka tidak percaya dengan kekuatan batu. Nah, mereka tidak menyembah para batu, para wali. Kemudian mereka juga tidak percaya dengan kekuatan senjata seperti keris, tombak, pedang. Nah, mereka tidak mempercayai, karena sumber semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga tidak menyembah batu, tidak menyembah patung. Nah, mereka apalagi mereka tidak juga menyembah pohon-pohonan. Jadi, keimanan para wali Allah itu tidak dicampur kesyirikan, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan para wali Allah, mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti menjalankan sholat, memberikan sodako, membantu yang lemah. Kemudian para wali Allah juga gemar berzikir, artinya sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya karena mereka sering mengingat Allah, makanya mereka dikasihi Allah, disayang Allah. Makanya disebut wali Allah, kekasih Allah. Nah, di sini ada nama-nama Wali Songo. Nah, jadi Wali Songo adalah wali yang berjumlah 9. Nah, di sini ada yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga,
Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Jadi Wali Songo ini ada sebutan depan, yaitu dengan sebutan Sunan. Nah, jadi Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan-Sunan yang lain. Nah, itu Sunan adalah sebutan untuk para Wali Songo. Nah, untuk yang pertama, Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Gresik ini memiliki semangat berdakwah yang tinggi. Sunan Gresik membela rakyat yang pada saat itu merupakan kerajaan masih belum Indonesia, masih Majapahit. Banyak rakyat yang terjajah atau teraniaya, dan oleh Sunan Gresik ini dibela. Kemudian selain mengajarkan Islam, Sunan Gresik juga mengajari bercocok tanam kepada masyarakat Indonesia kala itu. Nah, ini Sunan Gresik. Kemudian Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel ini terkenal dengan falsafah Mohlimo. Nah, apa sih falsafah Mohlimo? Nah, falsafat ini artinya falsafah yang mengajarkan tidak melakukan 5 perkara. Nah, jadi Sunan Ampel mengajarkan tidak boleh mengajarkan 5 perkara. Nah, 5 perkara apa aja? Nah, yang pertama tidak boleh berjudi, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh mencuri, tidak boleh menghisap ganja, dan tidak boleh berzina. Nah, itu ajaran Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, untuk selanjutnya Sunan Bonang yang nama aslinya Makhdum Ibrahim. Nah, Sunan Bonang ini berdakwah melalui kesenian ya. Jadi untuk menarik simpati, untuk mengundang banyak orang, Sunan Bonang menggunakan kesenian. Nah, kesenian apa? Nah, kesenian alat musik bonang. Nah, ini namanya alat musik bonang. Makanya Sunan ini disebut Sunan Bonang karena menggunakan alat musik bonang dan mencampurkannya, memadukannya ke dalam alat musik gamelan. Jadi alat musik gamelan ini yang banyak ditambahkan alat musik bonang oleh Sunan Bonang. Nah, kemudian Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat merupakan putra Sunan Ampel, memiliki sifat dermawan, kerja keras, meningkatkan kemakmuran, dan berdakwah melalui lagu pangkur. Nah, kemudian ada Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini merupakan panglima perang. Jadi selain beliau wali, beliau juga seorang panglima perang. Kemudian penasehat Sultan Demak ya kala itu, kemudian menjadi hakim peradilan. Jadi ketika ada masalah, ada yang dihukum, nanti yang menjadi hakim adalah Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus ini ya meninggalkan peninggalan yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Masjid Menara Kudus. Nah, masjid ini masih ada ya teman-teman ya. Nah, masih ada sampai sekarang dan banyak diziarahi oleh penduduk Indonesia. Nah, ini adalah Masjid Menara Kudus, merupakan peninggalan Sunan Kudus yang sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian Sunan Giri. Nah, Sunan Giri berdakwah melalui kesenian juga seperti Sunan Bonang. Kemudian beliau menciptakan lagu dalam permainan seperti jamuran. Nah, ini adalah karya Sunan Giri. Ya, jadi Sunan Giri selain berdakwah menyuarakan Islam, beliau juga menciptakan lagu jamuran untuk permainan anak-anak. Nah, kemudian ada Sunan Kalijaga atau nama aslinya yaitu Raden Said. Nah, Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang ya. Sesuai dengan gurunya, Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian wayang. Nah, tadi kalau Sunan Bonang menggunakan alat bonang, kalau Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang. Dan Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu lir ilir dan gundul-gundul pacul. Nah, ini adalah wayang ya, metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria nama aslinya itu Raden Umar Said.
Nah, Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga, berdakwah menggunakan gamelan dan wayang seperti ayahnya. Kemudian Sunan Muria ini berdakwah kepada para pedagang dan para nelayan. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah Sunan yang tempat tinggal di Cirebon, ya. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon dan beliau suka senang bermusyawarah dengan wali-wali yang lain. Nah, bermusyawarah dalam hal apa? Dalam hal keagamaan, dalam hal menyelesaikan masalah masyarakat yang ada pada kala itu. Dan Sunan Gunung Jati juga meninggalkan peninggalan, yaitu Masjid Cipta Rasa di Cirebon. Nah, ini masjidnya. Masjid ini masih ada sampai sekarang dan masih gemar diziarahi oleh para peziarah. Nah, itulah para wali-wali Songo. Nah, di sini ada beberapa gambar yang merupakan peninggalan dari Wali Songo. Yang pertama, Masjid Menara Kudus, peninggalan Sunan Kudus. Ada Bonang, peninggalan dari Sunan Bonang. Ada wayang, merupakan media yang digunakan Sunan Kalijaga. Dan ini adalah Masjid Demak, ya, masjid di mana berkumpulnya para Wali Songo saat bermusyawarah. Nah, itulah penjelasan tentang Wali Songo. Pertama tadi kita menjelaskan pengertian wali, kemudian wali Allah, kemudian kisah teladan dari beberapa Wali Songo. Nah, itulah penjelasan tentang Wali Songo. Semoga kalian bisa memahami. Apabila banyak kesalahan dalam video, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.